Bisa kita awali news pagi hari ini di tanah air malam pergantian tahun 2025, Bundaran Hotel Indonesia disulap menjadi panggung megah dengan beragam atraksi. Pemirsa, sejumlah panggung hiburan yang menggabungkan kemegahan metropolitan dengan pesona budaya lokal berada di beberapa titik strategis dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan juga musik sepanjang malam pergantian tahun. Selain itu pemirsa, pertunjukan ratusan drone light yang akan menciptakan pengalaman visual menakjubkan. Ada juga pesta kembang api yang menghibur masyarakat. Kita beralih ke sisi utara Jakarta pemirsa, di Taman Impian Jaya Ancol yang dipadati lebih dari 55.000 pengunjung saat perayaan Tahun Baru 2025. Berbagai pertunjukan spektakuler dinikmati pengunjung mulai dari panggung hiburan, drone light show hingga musical fireworks. Perayaan Tahun Baru 2025 kali ini di Ancol bertemakan liburan penuh ceria. Kita ke sisi timur Jakarta pemirsa. Perayaan Tahun Baru 2025 di Taman Mini Indonesia Indah menggelar sejumlah acara menarik seperti konser musik hingga air mancur menari. Perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah kali ini mengusung tema Sukaria Nggak Ada Habisnya. Salah satu acara andalan dari Taman Mini Indonesia Indah adalah Sorak Sorai Fest yang menyuguhkan pertunjukan musik dengan sejumlah artis ternama. Pemirsa, Taman Mini merupakan salah satu tempat favorit pengunjung untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Para pengunjung berharap di tahun 2025 dapat segera menggapai mimpi-mimpi mereka. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait suasana selepas perayaan Tahun Baru, sudah ada rekan Indra Setiabudi di Bundaran HI, Jakarta. Selamat pagi, Indra, bagaimana situasi terkini seusai perayaan Tahun Baru di sana? Ya, selamat pagi Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya malam hari tadi kemeriahan pergantian tahun 2020 telah selesai bergulir begitu, yang mana menampilkan ratusan drone hingga video mapping di seputaran area Bundaran HI Jakarta. Selain itu juga menampilkan festival musik dan juga seni dan lain sebagainya. Namun yang tidak bisa disampingkan Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa, yakni sampah pasca perayaan pergantian tahun 2025 ini, yang mana sampah berserakan di area Bundaran HI, Plaza Indonesia, dan juga di Patung Selamat Datang di kawasan Bundaran HI ini. Yang mana untuk membersihkan daerah kawasan Bundaran HI dan sekitarnya ini, setidaknya Dinas Lingkungan Hidup bersama stakeholder yang bersangkutan mengerahkan sebanyak puluhan truk pengangkut sampah dan juga dengan ratusan personil untuk mempercepat proses pembersihan di area di kawasan Bundaran HI pada pagi hari ini. Dan memang ditargetkan pukul 5 ini semua harus bersih begitu. Namun sebelum pukul 5 pagi pada pagi hari ini semua sampah sudah bersih begitu. Dan selain itu juga, dan nantinya sampah ini akan dibawa ke bank sampah nantinya untuk memilih atau dipilah-pilah sebagai bahan daur ulang. Ketika bisa didaur ulang, sampah tersebut akan dilakukan proses daur ulang begitu. Dan dapat kami informasikan juga terkait lalu lintas, situasi terkini di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat ini sudah mulai bisa dilewati oleh masyarakat, dan stand-stand juga sudah dibersihkan. Namun tinggal di belakang saja ini panggung inti begitu masih terpasang begitu, dan mana ini arus lalu lintas sudah lancar dan bisa dilewati oleh masyarakat untuk berpulang maupun juga melakukan kegiatan selanjutnya pada pagi hari ini. Sementara itu Yasmin dapat informasikan dari Bundaran HI. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambangi perayaan pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, kehadiran Presiden Republik Indonesia ini juga mencuri perhatian karena adanya sosok putri Presiden kedua Indonesia, Titik Soeharto. Malam pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta berlangsung dengan meriah. Selain adanya berbagai penampilan spektakuler, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menarik perhatian masyarakat. Dengan pengawalan yang ketat, Prabowo hadir pada detik-detik pergantian tahun dengan mengenakan batik berlengan panjang. Menyapa masyarakat saat menuju panggung, Prabowo juga terlihat didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo. Selain itu juga terlihat mendampingi Prabowo di Bundaran HI putri kedua Presiden Republik Indonesia, Titik Soeharto. Dengan mengenakan pakaian model baju kurung yang dipadukan dengan kain batik, Titi memberikan salam kepada masyarakat. Prabowo, Didit, dan Titi terlihat akrab di mana ketiganya merayakan tahun baru bersama di Bundaran HI. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Momen langka ini terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan Malam Tahun Baru 2025. Acara yang digelar di Balai Kota ini diisi berbagai kegiatan. Salah satunya pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang berisi tulisan harapan warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara pergantian tahun baru 2025 di Balai Kota. Seru. Jadi ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik tanggal mainnya. nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya. Pemirsa, di beberapa daerah di Indonesia, malam pergantian tahun disambut dengan berbagai kemeriahan dan juga sukacita. Pemirsa, perayaan menyambut tahun baru 2025 digelar di Garuda Wisnu Kencana atau GWK Bali, dimeriahkan dengan panggung musik dan juga pesta kembang api. Pesta kembang api di GWK berlangsung selama kurang lebih 5 menit dan disebut sebagai pertunjukan terbesar di Bali. Antusiasme warga Surabaya menyambut malam pergantian tahun dengan pertunjukan air mancur menari yang spektakuler di Jembatan Surabaya. Selain air mancur, pemirsa, yang berwarna-warni dan juga menari menghibur warga dalam merayakan tahun baru, warga juga dihibur dengan hiburan musik. Ya, pemirsa, warna-warni kembang api juga penuh langit di Sidoarjo saat malam pergantian tahun. Ribuan warga Sidoarjo penuhi alun-alun menyambut pergantian tahun. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam perayaan malam tahun baru 2025 ini, pemerintah setempat meniadakan panggung hiburan. Kita bergeser ke Yogyakarta, di mana kembang api diiringi suara sambut trompet pergantian tahun baru 2025 di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Meski sempat diguyur hujan dan pemerintah meniadakan panggung hiburan, namun tidak menyurutkan antusias ribuan wisatawan untuk memeriahkan malam tahun baru di kawasan ini. Dari Jogja kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, perayaan malam pergantian tahun 2024 menuju 2025 di kota Bandung ditutup dengan pesta kembang api di langit kawasan wisata Asia Afrika.
Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memperingati pergantian tahun di sekitar kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, meski diguyur hujan, masyarakat antusias merayakan pergantian tahun dengan pesta kembang api. Malam pergantian tahun baru di Kota Parepare, Sulawesi Selatan berlangsung meriah dengan pertunjukan pesta kembang api yang dipusatkan di Monumen Cinta Sejati Habibie Aidun dan lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Meski sempat diguyur hujan, suasana pesta kembang api di Kota Parepare tetap berlangsung meriah dengan sejumlah hiburan selama acara malam pergantian tahun baru. Pengunjung yang datang tidak hanya dari Kota Parepare, bahkan dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Menyambut malam pergantian tahun, puluhan ribu warga menyaksikan pesta kembang api di Bundaran Api Talawang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Suasana menyambut tahun baru 2025 dimeriahkan dengan penampilan Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah yang tergabung dalam grup musik Triad untuk menghibur masyarakat secara gratis. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, para seniman Borobudur menggelar happening art dengan menggambar dan juga membakar lukisan Sengkolo, simbol keburukan dalam menyambut pergantian tahun 2025. Alunan kidung terus berkumandang mengiringi derap langkah para seniman sambil membawa peralatan melukis dan juga membawa obor menuju lokasi happening art di tengah pesawahan. Pemirsa, pergantian tahun ini dirayakan secara meriah di berbagai daerah di Indonesia. Namun di ibu kota Provinsi Aceh, kota yang berjuluk Serambi Mekah ini menjunjung tinggi nilai syariat Islam. Perayaan pergantian tahun berjalan tanpa pesta kembang api, trompet hingga hiburan lainnya. Pelarangan huru-hara tersebut dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga adat istiadat yang berlaku di Tanah Rencong. Namun kepadatan warga tetap berjalan di bawah pengawasan ratusan petugas kepolisian, Satpol PP dan juga Wilayatul Hisbah. Sementara itu pemirsa, suasana perayaan Tahun Baru 2025 dijalani berbeda oleh para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Tibur, NTT. Ratusan pengungsi di posko pengungsi desa Kobasoma, Flores Tibur merayakan pergantian tahun dengan melakukan ibadah tutup tahun di Gereja Katolik Stasi Saint Joseph, Kanada. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki beribadah di Gereja Katolik Stasi Saint Joseph, Kanada untuk merayakan pesta tutup tahun dan sambut tahun baru 2025. Perayaan ibadah dipimpin Pastor Nahayon Svedi dan mendengarkan khotbah tentang kondisi pengungsi. Pastor juga mengajak pengungsi agar tetap tegar dan kuat menghadapi cobaan yang terjadi. Salah satu pengungsi, Lucia, mengungkapkan kesedihannya karena merayakan Natal dan Tahun Baru di tenda pengungsian. Ia juga sangat merindukan rumah dan saudara, serta berharap cobaan segera berlalu. Rasanya pokoknya tidak seperti di rumah tinggal sendiri. Sedih atau gimana? Sedih campur. Kalau di rumah, kalau di kampung dulu? Oh, kalau di kampung dulu tuh sibuk, kayak malam begini bisa, apalagi kalau ada tanggungan kor, semua pokoknya libat diri semua. Saat ini total pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang masih berada di tenda pengungsian berjumlah 7.226 jiwa. Mereka tersebar di 5 posko pengungsi. Sekarang saya sedang berada di posko pengungsian di Desa Kobasoma, di mana di posko ini menampung sebanyak 600 jiwa pengungsi dari Desa Nawapote dan Desa Buru.
Para pengungsi ini merayakan malam tahun baru di kamp pengungsian. Mereka merasa sangat sedih dan gelisah karena baru pertama kali mereka merayakan pesta tahun baru di kamp pengungsian. Harapan mereka agar tahun baru tahun 2025 ini status Gunung Lewatobi sendiri bisa turun ke normal sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti biasa. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Warga mengaku trauma akibat banjir ini karena harta benda mereka ludes terbawa banjir. Inilah kondisi permukiman warga yang berada di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Tenggara pasca diterjang banjir bandang. Puluhan rumah tertimbun material lumpur, kayu, dan bebatuan. Di lokasi aliran sungai, kayu gelondongan bercampur lumpur menerjang permukiman warga, bahkan sempat menimbun akses jalan nasional lintas Kota Cane, Medan. Warga trauma akibat banjir ini, pasalnya mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda saat banjir menerjang. Mana itu waktu Ini kami pas lari ke bawah sana, Bang. Ada pokok coklat, ada numpang rumah orang di pun sana situ lah kami musuh. Dari malam. jam berapa ya? Setengah 6. Jadi sampai sekarang masih trauma tak? Iya, sekarang barang kita nengok apa nih, Bu. Awal untuk harta benda ada yang Hanyut semua ada kemanapun, nggak ada isinya lagi. Berdasarkan data sementara, sebanyak 18 rumah rusak berat dan 43 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 kurir narkoba. Saat penggeledahan, pelaku membawa 50 kg sabu dan juga ratusan ribu butir pil ekstasi. Sebuah mobil yang terparkir di area Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara digeledah polisi. Pasalnya, 2 orang yang membawa mobil tersebut merupakan kurir narkoba yang hendak mendistribusikan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan kurir ini berkat laporan dari warga akan adanya transaksi yang mencurigakan. Ketika diamankan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 50 kg dan 100.350 butir pil ekstasi. Hasil pengembangan kasus peredaran narkoba ini, polisi berhasil menangkap total 5 tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda-beda. M sebagai kurir yang membawa mobil ke Langkat ke Bandara Kuala Namu dan diserahkan ke kurir lain berinisial I. Ia menyerahkan ke P. P adalah kurir yang membawa narkoba dari Bandara Kuala Namu menuju Palembang. Sementara A, pengendali penjemputan narkoba, pengantaran dan pertemuan para kurir, dan H, pengendali antar jemput pertemuan para kurir. Rencananya, narkoba ini akan dijual saat perayaan tahun baru 2025. Kini 5 tersangka dan barang bukti sudah berada di Polda Sumatera Utara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas negara. Penyidikan sementara, para pelaku sudah 2 kali mengirim narkoba keluar Pulau Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kualitas uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan nyaris sempurna. Masyarakat awam hampir tidak bisa mengenali uang palsu ini secara kasat mata. Fakta mengejutkan tentang produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar diungkap oleh polisi. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet.
Ciri khas itu membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu ini sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Meski demikian, Bank Indonesia menjamin tidak ada unsur pengaman uang asli yang bisa dipalsukan, baik benang pengaman, watermark, dan electrotype. Kita sampaikan pada seluruh masyarakat yang akan uang dicetak dari tahun 2020. Sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita juga tidak bisa kendali lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah bisa sebutkan ada uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai silaturahmi floret itu ada air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin ini beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Sementara itu, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 di antaranya merupakan pegawai bank, sementara 2 lainnya adalah kepala perpustakaan serta staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi juga menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Uang palsu yang diamankan tidak hanya dalam bentuk rupiah namun juga dalam pecahan mata uang asing selain triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Pemirsa, inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan juga pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti, diantaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu serta uang palsu triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, pemirsa, tapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu ini dan telah menetapkan sejumlah orang sebagai DPO sindikat pembuatan uang palsu. Saudara M yang telah melakukan transaksi ada di belakang orang. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara HI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi kebetulan mohon doa restunya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah. Emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin,
ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Pemirsa, sebelumnya polisi menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus percetakan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446 juta rupiah. Polisi menetapkan 17 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 diantaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dalam kasus ini, polisi menyita ratusan barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446.700.000 rupiah. Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 20% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkyu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN jadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkyu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah. Sementara untuk barang jasa tidak mewah, tidak ada kenaikan PPN. Tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Dan telah berkoordinasi dengan DPR RI. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 Perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia OCCRP. Sementara itu Jokowi menanggapi santai hal itu karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjerah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi?
Artinya itu tuduhan saja begitu? Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tanah air malam pergantian tahun 2025, Bundaran Hotel Indonesia disulap menjadi panggung megah dan beragam atraksi di dalamnya. Pemirsa, sejumlah panggung hiburan yang menggabungkan kemegahan metropolitan dengan pesona budaya lokal berada di beberapa titik strategis dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan juga musik sepanjang malam pergantian tahun. Selain itu pemirsa, pertunjukan ratusan drone light yang akan menciptakan pengalaman visual menakjubkan pun dihadirkan. Ada pula pesta kembang api yang menghibur masyarakat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambangi perayaan pergantian tahun 2025 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kehadiran Presiden Republik Indonesia ini mencuri perhatian karena adanya sosok putri Presiden kedua Indonesia yaitu Titi Soeharto. Malam pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta berlangsung dengan meriah. Selain adanya berbagai penampilan spektakuler, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menarik perhatian masyarakat. Dengan pengawalan yang ketat, Prabowo hadir pada detik-detik pergantian tahun dengan mengenakan batik berlengan panjang. Menyapa masyarakat saat menuju panggung, Prabowo juga terlihat didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo. Selain itu juga terlihat mendampingi Prabowo di Bundaran HI putri kedua Presiden Republik Indonesia Titi Soeharto. Dengan mengenakan pakaian model baju kurung yang dipadukan dengan kain batik, Titi memberikan salam kepada masyarakat. Prabowo, Didit, dan Titi terlihat akrab di mana ketiganya merayakan tahun baru bersama di Bundaran HI. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu perayaan Tahun Baru 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur menggelar sejumlah acara menarik seperti konser musik hingga air mancur menari. Perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah kali ini mengusung tema Sukaria yang gak ada habisnya. Salah satu acara andalan dari Taman Mini adalah Sorak Sorai Fest yang menyuguhkan pertunjukan musik dengan sejumlah artis ternama. Ya pemirsa, di beberapa daerah di Indonesia, malam pergantian tahun disambut dengan berbagai kemeriahan dan juga sukacita. Perayaan menyambut Tahun Baru 2025 digelar di Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Dimeriahkan dengan panggung musik dan pesta kembang api. Pesta kembang api di GWK ini berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Dan disebut sebagai pertunjukan terbesar di Bali. Pemirsa, perayaan malam tahun baru digelar meriah di alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dengan pesta kembang api. Warga tumpah ruah menanti detik-detik pergantian tahun. Tidak hanya pesta kembang api pemirsa, acara juga dimeriahkan dengan konser yang menampilkan artis-artis terkenal di tanah Papua.
Pertama kita bersyukur kita semua sehat walafiat. Kemudian tetap kita sosong masa depan Provinsi Papua Barat Daya yang lebih baik. Dan malam ini Usai merayakan malam pergantian tahun, lantas apa kegiatan warga di hari pertama di Denpasar, Bali dan Sorong, Papua Barat Daya? Kita terhubung dengan rekan Dewi Umaryati dan juga Chandri Andrew Surapati. Kita terlebih dahulu ke rekan Dewi dulu. Selamat pagi Dewi, seperti apa hari pertama usai tahun baru? Ini sudah memasuki hari pertama di 2025. Iya, Yasmin dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Pantai Sanur, Kota Denpasar, dan nampaknya tadi malam Pantai Sanur menjadi salah satu titik pusat keramaian bagi warga Kota Denpasar dan sejumlah wisatawan untuk merayakan Tahun Baru bersama keluarga. Hal ini terlihat dari banyaknya sisa sampah plastik pembungkus makanan yang masih ditinggalkan warga, dan pagi ini sejumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah membersihkan dari timbunan-timbunan sampah yang tertimbun dari pasir dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang saat ini tengah berkunjung. Sejak pagi hari warga telah berkunjung ke Pantai Sanur Denpasar ini tujuannya untuk berburu sunrise atau matahari terbit di hari pertama di tahun 2025 ini. Namun nampaknya matahari yang ditunggu sampai saat ini belum juga muncul karena tertutup awan mendung yang cukup tebal, dan aktivitas di Pantai Sanur ini dapat dilakukan beragam, baik dilakukan secara keluarga. Terlihat juga sejumlah anak-anak diajak oleh orang tuanya untuk berendam atau berenang dengan menyewa sejumlah pelampung, atau untuk Anda yang senang untuk berjalan-jalan dapat menyewa sepeda ontel seperti itu. Yasmin, kembali ke studio. Ya, rekan Dewi yang melaporkan langsung dari Bali. Berikutnya kita menuju ke Papua Barat Daya. Kita akan melihat di sana seperti apa kira-kira rekan Chandri aktivitas warga setelah Tahun Baru dirayakan semalam. Baik, Bayu dan Jasmine serta pemirsa dapat kami laporkan saat ini saya berada di pusat kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Baru saja warga masyarakat kota Sorong khususnya di Tanah Papua merayakan pergantian tahun dari 2024 ke 2025, di mana mereka merayakan pesta tahun baru dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan agar ke depan di Tanah Papua dapat terus berkembang pesat. Saat ini di pagi ini situasi atau suasana aktivitas masyarakat mulai berjalan, di mana terlihat beberapa tempat masih ada warga masyarakat yang masih menikmati pesta atau suasana tahun baru. Kemudian masyarakat juga akan bersiap, khususnya umat Kristiani akan bersiap-siap untuk beribadah, untuk ibadah awal tahun baru 2025. Bayu. Ya, diawali dengan ibadah, kita harapkan nantinya tahun baru 2025 ini menjadi sesuatu yang membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih banyak rekan Chandri yang melaporkan langsung dari Sorong, Papua Barat Daya, dan juga sebelumnya ada rekan Dewi yang melaporkan langsung dari Bali. Terima kasih banyak rekan-rekan, salam sehat, selamat tahun baru. Ya, pemirsa, perayaan malam pergantian tahun di Manado berlangsung meriah. Ya, ribuan warga membadati kawasan Megabus Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, kawasan Megamas merupakan lokasi favorit masyarakat Manado untuk berkumpul lantaran letaknya yang strategis dan juga menjadi pusat hiburan terbesar di Sulawesi Utara. Pemprov Manado mengadakan pesta rakyat setiap malam pergantian tahun seperti pesta kembang api hingga pertunjukan musik yang selalu menjadi daya tarik warga Manado untuk hadir meramaikan pesta rakyat di malam pergantian tahun 2025. Pergantian tahun ini dirayakan secara meriah di berbagai daerah di Indonesia, pemirsa. Namun di ibu kota provinsi Aceh, kota yang berjuluk Serambi Mekah dengan menjunjung tinggi nilai syariat Islam, perayaan pergantian tahun berjalan tanpa pesta kembang api, tanpa trompet, hingga hiburan lainnya maksud kami. Pelarangan hura-hura tersebut dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku di Tanah Rencong.
Namun kepadatan warga ini tetap berjalan di bawah pengawasan ratusan petugas polisi, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Syukri Syarifuddin di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Selamat pagi. Syukri, bagaimana situasi terkini di sana pasca pergantian tahun malam tadi? Selamat pagi Yasmin. Oke, saat ini saya berada di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Ya, bisa saya flashback untuk kondisi malam pergantian tahun baru di Provinsi Aceh itu berlangsung meriah. Namun di Provinsi Aceh sendiri tidak adanya perayaan dengan menggunakan petasan, trompet, dan menggunakan berbagai alat-alat yang hiburan yang digunakan dalam malam perayaan tahun baru. Nah, untuk kondisi lalu lalang kendaraan pengunjung ataupun pelintas para remaja itu terlihat ramai di sejumlah ruas jalan utama yang ada di Jalan Kota Banda Aceh. Namun hal tersebut tidak terlepas dari pengawasan aparat petugas keamanan, polisi syariat Islam yang selalu menjaga aktivitas malam pergantian tahun baru. Begitu Yasmin. Baik, terima kasih rekan Syukri Syarifuddin melaporkan langsung dari depan Masjid Baitur Rahman Aceh. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Ya, mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Pemirsa, momen langka terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan malam tahun baru 2025. Acara yang digelar di Balai Kota ini diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang berisi tulisan harapan warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara pergantian tahun baru 2025 di Balai Kota. Jadi ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya. Perayaan pergantian tahun baru 2025 yang berlangsung di sejumlah tempat diadakan dengan meriah. Acara spektakuler bertajuk Lanes of Love digelar di Bogor, Jawa Barat. Pesta pergantian tahun baru 2025 mengusung tema Loudness of Love di Lorin Hotel Sentul sukses menghibur pengunjung dengan rangkaian hiburan menarik. Kemeriahan acara yang memadukan musik dengan konsep cinta dan rock and roll menawarkan pengalaman luar biasa bagi pengunjung dan keluarga. Pertunjukan tari tradisional Rempak berpadu dengan suara indah Meiska, musisi yang sedang naik daun. Penampilan grup band rock legendaris Riff juga membuat para pengunjung bernostalgia melalui lantunan lagu hits rock and roll tahun 90-an. Selain penampilan musik, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai jenis hidangan western dan lokal, hingga fun games yang bisa dimainkan oleh anak-anak bersama orang tua. Yang kita ambil untuk malam tahun baru ini adalah Loudness of Love. Kita hari ini menyajikan malam pergantian tahun yang spesial dengan pengisi artisnya ada Riff dan Meiska. Dan punya 31 menu, antara lain adalah barbecue, ya, ada beberapa sirloin, tenderloin, makanan yang kita grill sajikan secara fresh di sana. Terus juga ada Mongolian barbecue, ada pasta, yang pastinya ada Nusantara food juga. Selain itu, antusias pengunjung semakin terhibur dengan adanya door prize dengan hadiah berupa voucher hotel dan berbagai perlengkapan elektronik.
Tidak hanya menyuguhkan kemeriahan akhir tahun, Lorin Hotel Sentul dan Syariah Hotel Sentul juga senantiasa berkomitmen menjadi tempat ramah keluarga dengan berbagai kegiatan menarik. Keunggulan kami adalah lahan yang lumayan luas, sehingga kami mendeklarasikan sebagai hotel ramah anak, kids friendly. Banyak ulasan-ulasan, review-review di channel manager kami, di channel manajemen kami, yaitu di OTA, itu bahwa hotel kami selalu memberikan apresiasi kepada aktivitas anak. Penampilan DJ dan pesta kembang api spektakuler mengiringi detik-detik penyambutan tahun baru 2025. Dari Bogor, Jawa Barat, Amrina Rida, Muhammad Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menggelar rilis akhir tahun 2024 untuk mengevaluasi kinerja dan capaian Polri di tahun 2024. Rilis tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas di tanah air. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa siang. Dalam rilis ini, Kapolri memaparkan peran Polri dalam menjaga stabilitas di tanah air selama 2024. Kapolri menyebut sudah berhasil menuntaskan 60.000 lebih kasus konvensional selama 1 tahun. Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kesehatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak lepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Kapolri juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada personel Polri yang telah berjuang dan mengabdi dalam menjaga stabilitas di tanah air. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bekerja sama dengan PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang berada di kawasan KEK MNC Lido City. Albert beserta istrinya, Siti Anissa, sangat antusias mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bekerja sama dengan PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli. Sambil menggendong buah hatinya yang masih berusia 8 bulan, pasangan suami istri ini bergegas menuju lokasi di kantor Desa Wates Jaya dan langsung menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan mulai dari tensi darah, gula darah, hingga asam urat. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat membantu Siti Anissa yang harus mengontrol penyakit gula darah yang sudah dideritanya selama 1 tahun lebih. Ya alhamdulillah, tapi kurang agak sedihnya gitu. Jadi kan kendala istri kan gulanya tinggi, terus matanya tuh kena katarak gitu. Alhamdulillah menurut saya mah ya sangat bagus gitu. Jadi membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dari segi bidang kesehatan sehingga dapat melakukan pengobatan gratis untuk masyarakat Desa Wates Jaya. Mudah-mudahan kedepannya pihak MNC Land dan MNC Peduli bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di Desa Wates Jaya. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan yang pertama kali dilakukan untuk warga Kecamatan Cigombong. Bersama PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli, KEK MNC Lido City konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, maupun lingkungan, yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat di sekitar KEK MNC Lido City. Dari Jawa Barat, Naura Syafika, Laksana iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Pictures bersama MNC Animation kembali menggelar special screening film animasi Zana Whisper of Volcano Isle di bioskop CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ya, kegiatan ini turut dimeriahkan dengan mengundang anak-anak untuk nonton bareng film animasi yang akan tayang 2 Januari 2025 mendatang. Keceriaan anak-anak mewarnai special screening film animasi Zana Whisper of Volcano Isle di bioskop CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Film karya MNC Animation ini siap menemani libur awal tahun keluarga Indonesia dengan cerita petualangan seru yakni seorang putri yang hilang dari dunia peri. Nonton bareng ini semakin terasa spesial karena turut dihadiri para aktor dan tim kreatif untuk berbagi pengalaman dalam proses produksi film animasi yang syarat pesan moral ini. Pesan ini adalah tentang bagaimana kita saling tolong-menolong dan saling sayang menyayangi, walaupun itu bukan keluarga kandung kita, tapi bagaimana kita menganggap mereka itu sebagai kasih sayangnya itu memang tidak ada batas lah begitu. Semoga orang-orang juga jadi semakin terinspirasi gitu melihat karakter-karakter yang ada di film Zana yang benar-benar berani, penuh dengan nilai-nilai positif, dan juga mengajarkan nilai-nilai persahabatan loh di film ini. Tak hanya menghibur, film animasi berstandar internasional ini juga mendapat respon positif dari para orang tua karena memiliki cerita yang mengedukasi anak-anak. Filmnya seru ya, bisa mengedukasi anak-anak. Ini film animasi Indonesia yang seru ya, dan bisa ditonton untuk musim liburan anak ini nanti mulainya di tanggal 2 Januari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga Anda di rumah untuk mengisi liburan dengan menonton film animasi Zana Whisper of Volcano Isle yang tayang serentak di bioskop kesayangan Anda mulai 2 Januari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan pergantian tahun baru 2025 yang berlangsung di sejumlah tempat diadakan dengan meriah. Ya, acara spektakuler bertajuk Loudness of Love digelar di Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Pesta pergantian tahun baru 2025 mengusung tema Loudness of Love di Lorin Hotel Sentul sukses menghibur pengunjung dengan rangkaian hiburan menarik. Kemeriahan acara yang memadukan musik dengan konsep cinta dan rock and roll menawarkan pengalaman luar biasa bagi pengunjung dan keluarga. Pertunjukan tari tradisional Rempak berpadu dengan suara indah Meiska, musisi yang sedang naik daun. Penampilan grup band rock legendaris Riff juga membuat para pengunjung bernostalgia melalui lantunan lagu hits rock and roll tahun 90-an. Selain penampilan musik, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai jenis hidangan western dan lokal, hingga fun games yang bisa dimainkan oleh anak-anak bersama orang tua. Yang kita ambil untuk malam tahun baru ini adalah Loudness of Love. Kita hari ini menyajikan malam pergantian tahun yang spesial dengan pengisi artisnya ada Riff dan Meiska. Dan punya 31 menu, antara lain adalah barbecue, ya, ada beberapa sirloin, tenderloin, makanan yang kita grill sajikan secara fresh di sana. Terus juga ada Mongolian barbecue, ada pasta, yang pastinya ada Nusantara food juga. Selain itu, antusias pengunjung semakin terhibur dengan adanya door prize dengan hadiah berupa voucher hotel dan berbagai perlengkapan elektronik. Tidak hanya menyuguhkan kemeriahan akhir tahun, Lorin Hotel Sentul dan Syariah Hotel Sentul juga senantiasa berkomitmen menjadi tempat ramah keluarga dengan berbagai kegiatan menarik. Keunggulan kami adalah lahan yang lumayan luas, sehingga kami mendeklarasikan sebagai hotel ramah anak, kids friendly. Banyak ulasan-ulasan, review-review di channel manager kami, di channel manajemen kami, yaitu di OTA, itu bahwa hotel kami selalu memberikan apresiasi kepada aktivitas anak. Penampilan DJ dan pesta kembang api spektakuler mengiringi detik-detik penyambutan tahun baru 2025. Dari Bogor, Jawa Barat, Amrina Rida, Muhammad Fakih Satrio, iNews melaporkan.